Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanida dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan hakikat beriman kepada hari akhir dan hikmah beriman kepada hari akhir. Sebelum kita membahas materi, tentunya hal yang pertama harus kita ketahui adalah apa sih pengertian dari hari akhir itu sendiri. Nah, hari akhir dalam bahasa Arab itu sendiri saya sebut sebagai Yaumul Qiyamah, yang dapat didefinisikan sebagai peristiwa hancurnya seluruh alam semesta, sekaligus pembangkitan dan penghakiman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu digarisbawahi mengenai hari akhir ini adalah teman-teman harus tahu bahwa tidak akan ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang akan mengetahui kapan hari akhir ini akan datang ataupun dapat meramalkan kapan hari akhir ini akan terjadi. Materi pertama yang akan kita bahas adalah hakikat beriman atas hari akhir. Ketika seorang mukmin dia paham, dia mengerti, dia melakukan hakikat beriman dari hari akhir itu sendiri, maka dia ini akan yakin, dia percaya bahwasannya suatu saat nanti akan ada peristiwa, akan ada hari di mana bumi dan seluruh isinya hancur beserta alam semesta. Dan tidak akan ada satupun manusia, hewan, tumbuhan, atau benda lain pun yang tersisa di alam semesta. Teman-teman perlu diketahui juga bahwa beriman atas hari akhir ini juga ada dalam rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 mengenai hakikat beriman atas hari akhir ini, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sya'ata atiyatul la raiba fih wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 1. Lalu apa sih teman-teman makna yang kita dapat ambil dari ayat ini? Ayat ini menegaskan secara tegas bahwa Allah memperingatkan umatnya bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Dan tidak ada keraguan untuk menerima fakta bahwa hari akhir itu akan datang. Dan sebagai seorang mukmin mengetahui kepastian tersebut dari Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus beriman, meyakini gitu. Dan melakukan perilaku-perilaku yang mencerminkan beriman atas hari akhir tersebut. Selain dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7, ada juga beberapa hadis yang membahas mengenai hakikat beriman atas hari akhir ini. Salah satunya adalah dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana sih bunyinya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa contoh perilaku yang mencerminkan hakikat beriman atas hari akhir itu sendiri. Apa sih? Yang pertama, di hadis ini dikatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan berkata baik. Lalu bagaimana jika seseorang tidak bisa berkata baik? Nah, di sini dikatakan, jika tidak bisa berkata baik, maka dia. Perilaku yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan menghormati tangganya. Dan contoh perilaku yang terakhir dari hadis ini adalah, jika seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memperlakukan tamunya secara mulia. Nah teman-teman, selain contoh perilaku yang ada dalam hadis ini, apa sih contoh-contoh lainnya? Perilaku yang mencerminkan hakikat beriman atas hari akhir ini.
Di PPT dapat kita lihat ada 4 contoh lainnya perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah menyadari bahwa seluruh perbuatan yang ada di dunia, baik itu perbuatan baik, itu perbuatan buruk, nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, kita tahu nanti akan dipertanggungjawabkan, kita sebagai seorang mukmin harus menyesuaikan perilaku kita sesuai dengan tuntunan agama yang ada. Yang kedua, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam melakukan ibadah wajib seperti sholat ataupun ibadah sosial ya teman-teman, seperti sedekah misalnya, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi sesama. Contoh perilaku yang ketiga ini ada membiasakan diri dengan akhlak karimah. Akhlak karimah yang dibahas di sini tuh seperti contohnya mawas diri, rendah hati, peduli sesama, dan lain-lain. Yang intinya ini tujuan akhirnya adalah untuk menabung amal di hari akhir nanti yang akan datang. Dan perilaku keempat ini yang terakhir adalah selalu meminta keselamatan kepada Allah dari kejamnya fitnah Dajjal dan hari akhir. Tentunya teman-teman ketika kita belajar mengenai materi agama Islam dari jenjang sekolah dasar sampai sekarang sekolah menengah atas, tidak jarang guru agama yang memperingatkan bahwa suatu saat nanti menjelang hari akhir akan ada datangnya satu fitnah yang luar biasa hebatnya, yaitu fitnah dari Dajjal. Bagi seorang mukmin yang tentunya beriman kepada hari akhir, tidak ada salahnya kita meminta perlindungan dari Allah atas nanti fitnah Dajjal yang datang menjelang hari akhir. Materi kedua yang selanjutnya akan kita bahas adalah apa sih hikmah beriman kepada hari akhir? Teman-teman, perlu saya tegaskan bahwa semua perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun larangan atau perintahnya yang sia-sia belaka, yang tidak ada makna ataupun tujuannya. Setiap larangan Allah, setiap perintah Allah pada akhirnya dia memiliki makna dan tujuannya tersendiri yang tentunya itu baik untuk kita. Dan salah satunya adalah perintah Allah untuk beriman atas hari akhir. Salah satu dalil mengenai hikmah beriman atas hari akhir ada pada Quran surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu usbiru wasabiru warabitu uttaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200. Nah, teman-teman, dalam Quran Surat Al-Imran ayat 200 ini, secara tegas, Allah ini mengatakan bahwa bagi kita, orang-orang yang beriman atas hari akhir, kita ini harus bersabar dan kuat, dan tidak lupa untuk siap siaga. Siap siaga yang apa yang dimaksud? Siap siaga terhadap apapun termasuk hari akhir. Dan di sini Allah memberikan jaminan, ketika kita bertakwa, Allah pastikan kita akan beruntung. Ketika kita nih diberikan jaminan oleh misalkan orang yang menyediakan asuransi, kita kan kalau lihat iklan pasti percaya gitu kan. Diberikan jaminan oleh manusia saja kita percaya, apalagi harusnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sangat percaya bahwasannya ketika kita bertakwa kepada Allah, kita beriman kepada hari akhir, Allah akan memastikan kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Nah, teman-teman, berbicara mengenai hikmah dari beriman kepada hari akhir, apa sih contoh hikmahnya itu? Sebenarnya hikmah beriman kepada hari akhir ini ada sangat banyak, teman-teman. Namun 4 diantaranya yang saya ambil adalah yang pertama, menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang mukmin meyakini adanya hari akhir, tentunya dia akan meningkatkan keimanannya, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya apa? Ketika iman seseorang bertambah, ketakwaan seseorang bertambah, tentunya dia akan semakin
bisa mengerem dirinya dari berbuat maksiat, berbuat perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, hikmah yang kedua adalah agar manusia dapat lebih menyeimbangkan kehidupannya. Ketika seorang mukmin dia telah beriman kepada hari akhir, maka dia tentunya akan memiliki kemampuan, akan bisa mengkoordinir mana yang untuk dunia dan mana yang untuk akhirat. Ketika seseorang telah menguasai bagaimana memisahkan kedua hal tersebut, maka insya Allah dia bisa mengatur keduanya dengan seimbang. Dia tidak akan ada yang cenderung, karena ketika satu hal itu cenderung, biasanya manusia ini akan terfokus kepada hal-hal duniawi, yang nantinya dia akan lupa terhadap hal-hal nantinya yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, teman-teman, hikmah yang ketiga ada menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Ketika seorang mukmin dia percaya dalam hatinya, dia yakin bahwasanya nanti akan ada hari akhir, maka dia mengerti bahwa setelah hari akhir ada yang namanya akhirat. Dan ketika seorang mukmin dia mengetahui bahwa segala kenikmatan yang ada di dunia ini tidak akan pernah sebanding dengan kenikmatan yang ada di akhirat, maka dia otomatis akan melakukan amalan-amalan yang nantinya berguna untuk di akhirat ketimbang dia melakukan hal-hal duniawi. Dan contoh hikmah yang terakhir ini adalah memberikan kesadaran akan tujuan hidup manusia. Teman-teman perlu diketahui, ketika kita sudah yakin, sudah beriman atas hari akhir nanti, tentunya kita akan paham dengan sendirinya bahwa tujuan hidup manusia selama ini bukan hanya untuk mengejar harta, mengejar martabat, dan lain-lain, tapi tujuan hidup sebenarnya seorang manusia ini adalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan, amalan yang diperintahkan oleh Allah. Untuk apa? Yang nantinya akan menuntun dia untuk mendapat keselamatan akhirat. Nah, teman-teman, setelah mengetahui hakikat beriman atas hari akhir dan bagaimana hikmah atas beriman kepada hari akhir itu, apa sih kesimpulan yang dapat kita dapat dari materi ini? Nah, kesimpulannya adalah sebagai seorang mukmin, tentunya kita harus beriman kepada hari akhir. Ketika kita beriman kepada hari akhir, artinya kita harus lebih bisa mengerem diri kita sendiri dari melakukan amalan-amalan yang bersifat maksiat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin teman-teman cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua setelah membahas materi ini dapat lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dan juga lebih memperbanyak amalan-amalan untuk hari akhir nanti. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.